Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Soluhi. Saya adalah mahasiswa magister jurusan Manajemen Pendidikan Islam dari Win Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang digitalisasi dan pengaruhnya kepada pola rekrutmen. Kita ketahui digitalisasi ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, yang mana segala lini dari kehidupan kita sudah menggunakan sesuatu dengan alat digital. Perlu kita ketahui, digitalisasi adalah proses konversi informasi dari format analog menjadi format digital. Itu adalah digitalisasi, itu sebuah proses. Dalam konteks perusahaan ataupun bisnis, digitalisasi ini mencakup penerapan teknologi digital yang memang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta inovasi di dalam suatu lembaga ataupun suatu perusahaan. Itu menurut JS Harras tahun 2020. Artinya digitalisasi ini sangat penting sekali dan sudah dilakukan oleh beberapa instansi ataupun perusahaan. Ada beberapa pengaruh yang secara signifikan ini, yaitu bagaimana digitalisasi ini merubah pola rekrutmen yang ada dalam instansi ataupun perusahaan, yang memang tujuannya yaitu untuk mengefisiensikan proses rekrutmen ataupun bisa menjadi sesuatu yang menarik untuk para calon-calon pekerja yang ingin ikut proses rekrutmen. Seperti itu. Ada beberapa komponen utama digitalisasi dalam proses rekrutmen. Yang pertama yaitu teknologi informasi. Yang mana teknologi informasi yaitu adalah penggunaan software ataupun aplikasi yang berbasis cloud ataupun penyimpanan di sini, yang memungkinkan akses informasi secara real time dan kolaborasi yang lebih baik antara tim HR atau tim penyeleksi dari sebuah perusahaan. Menurut laporan dari McKinsey, perusahaan yang mengadopsi teknologi informasi dalam proses rekrutmen dapat meningkatkan kecepatan. Sini artinya efisiensi sangat ditekankan, sangat diuntungkan dalam proses rekrutmen ini karena menggunakan media digital, serta meningkatkan akurasi dalam menentukan kandidat yang tepat. Itu berkat teknologi informasi. Komponen yang berikutnya yaitu sistem manajemen sumber daya manusia atau disingkat HRMS. Ini adalah alat yang digunakan untuk mengelola data karyawan dan proses HR lainnya termasuk rekrutmen di situ. Dengan HRMS ini perusahaan dapat menyimpan informasi si pelamar, dapat melacak status aplikasi dan menghasilkan laporan analitik untuk mengambil keputusan strategis. Menurut penelitian dari Persin, perusahaan yang menggunakan HRMS ini cenderung memiliki tingkat retensi karyawan yang lebih tinggi dan biaya rekrutmen yang lebih rendah. Artinya di proses digitalisasi ini juga dapat menekan pembiayaan di dalam proses rekrutmen itu sendiri, yang mana biasanya ketika kita menggunakan proses rekrutmen secara konvensional akan berdampak kepada lebih banyaknya pembiayaan yang dibutuhkan oleh perusahaan.
ini bisa ditekan dengan proses digitalisasi ini atau menggunakan digital. Kemudian ada beberapa keuntungan dari proses rekrutmen secara digitalisasi ini, misalkan suatu perusahaan ataupun instansi menggunakan proses rekrutmen secara online. Secara online ini proses digital bisa mencapai ataupun bisa menggait, memperluas jangkauan dari proses rekrutmen. Dengan cara apa? Yang pertama yaitu dengan cara platform rekrutmen. Ada beberapa aplikasi ataupun situs rekrutmen yang mana itu digunakan khusus untuk pelamar kerja. Dari perusahaan bisa memberikan informasi untuk menggunakan proses rekrutmen itu ataupun platform tersebut. Dan juga untuk para pelamar juga lebih gampang, lebih mudah untuk melamar dengan platform tersebut. Bahkan lebih jauh lagi, proses rekrutmen ini sangat menguntungkan untuk sebuah perusahaan ataupun instansi jika instansi itu sudah bisa menggunakan media sosial. Sudah kita ketahui bahwa media sosial sekarang sudah banyak sekali digunakan di Indonesia. Mungkin Indonesia ini adalah orang-orang yang masyarakatnya sangat hobi sekali dalam bermedia sosial. Contohnya dalam media Facebook, Instagram, ataupun yang lainnya. Itu bisa dimanfaatkan juga untuk proses rekrutmen online. Jadi perusahaan bisa memberikan informasi melalui media sosial Facebook ataupun Instagram, dan juga para pelamar bisa mendapatkan informasi dan melamar melalui media sosial tersebut. Artinya itu bisa menjangkau jangkauan yang lebih luas. Yang dulunya ketika proses rekrutmen itu hanya menggunakan konvensional, itu kan jangkauannya tidak jauh, artinya hanya sekeliling perusahaan tersebut ataupun orang-orang yang memang tahu perusahaan tersebut. Dengan adanya media online ini, rekrutmen online ini, perusahaan ataupun para pelamar ini bisa terjangkau dari manapun. Itu kan jangkauannya luas, bahkan bisa melamar di luar negeri ataupun di perbedaan negara seperti itu. Kemudian keuntungan yang berikutnya, secara otomatis di proses digitalisasi ini sangat efisien dalam proses rekrutmen untuk perusahaan, gitu kan. Seperti yang pertama, ketika efisiensi ini bisa menggunakan aplikasi pelacak, gitu kan. Ada beberapa aplikasi pelacak untuk rekrutmen ini. Secara otomatis aplikasi ini bisa menyeleksi CV, bisa menjadwalkan wawancara, gitu kan, kapan wawancara dimulai, kapan waktunya, dan waktunya pun akan fleksibel. Ini aplikasi pelacak. Kemudian ada sistem otomatis dari platform digital ini, yang mana sistem ini dapat mengumpulkan dari pelamar, mengumpulkan data ataupun menganalisa dari pelamar itu sendiri, dan langsung bisa mengidentifikasi kandidat-kandidat yang terbaik yang nantinya akan menjadi lulusan ataupun diterima oleh perusahaan tersebut. Dan juga ada tes online. Kita ketahui di zaman sekarang itu kan banyak ada tes online, sampai tes CPNS itu kan pakai online, ada sistem CAT, ada di guru itu ada namanya PPG, itu tesnya semuanya online. Artinya efisiensi waktu juga, efisiensi tenaga, dan secara otomatis mereka mudah untuk dijangkau oleh setiap orang. Ya. Kemudian keuntungan proses digitalisasi rekrutmen ini bagi pelamar juga memiliki keuntungan. Yang pertama yaitu informasinya bisa transparan. Artinya pelamar itu ketika melamar, mereka bisa tahu lulus atau tidak, berapa nilainya, gitu kan. Ada berapa orang yang melamar,
dengan posisi yang sama itu bisa terlihat, gitu kan, secara lengkap. Nah, itu adalah informasi yang sangat transparan dengan adanya digital ini. Kemudian ada wawancara virtual, gitu kan. Pelamar ini tidak harus datang ke tempat langsung ataupun mendatangi sebuah perusahaan untuk mengikuti sebuah wawancara. Sekarang bisa seorang pelamar itu bisa diwawancara dengan platform-platform tertentu seperti dengan Zoom atau Gmeet. Mereka bisa dilakukan itu, dapat dilakukan oleh perusahaan. Itu keuntungan sekali bagi pelamar yang memang jarak antara pelamar dan perusahaan itu jauh, gitu kan. Ini bisa sangat menguntungkan sekali dengan wawancara virtual ini. Kemudian adanya komunikasi yang cepat, adanya sistem yang digital ini memungkinkan semua proses rekrutmen itu digunakan secara instan dan mudah. Zaman dahulu kita secara konvensional kita harus menulis menulis surat lamaran, gitu kan. Tapi sekarang dengan adanya proses digital ini, adanya teknologi yang canggih, kita bisa melamar itu melalui surat elektronik, gitu kan. Bisa dikirim melalui email, melalui fax. Kalau zaman dulu kan ada fax, kita sih bisa sampai email, bisa inbox, gitu kan. Itu sangat cepat sekali dan sangat mudah untuk diakses bagi perusahaan maupun pelamarnya itu sendiri. Itu sangat sekali menguntungkan bagi pelamar. Ada beberapa tren-tren baru dalam proses rekrutmen digital ini. Yang pertama yaitu ada yang kita sebut VR. VR ini biasanya digunakan untuk simulasi lingkungan kerja dan penilaian bakat yang lebih interaktif, gitu kan. Ini VR. Kemudian yang kedua itu ada AI. Sudah tidak asing lagi AI, itu artificial intelligence. Itu sangat sekali membantu proses aplikasi, mengidentifikasi beberapa kandidat yang terbaik dan meningkatkan efisiensi proses rekrutmen. Nah, kemudian yang ketiga yaitu analisa data. Analisa data ini sangat mudah sekali dalam proses digital rekrutmen ini, yang mana bisa membantu perusahaan memahami tren dan meningkatkan strategi rekrutmen. Ketika ada data-data yang baru, gitu kan, oh ternyata perusahaan bisa memanfaatkan data-data yang baru ini secara singkat dengan adanya analisis data dari sistem digital ini, mendapatkan informasi pelamar, kebutuhan pelamar, kemudian men-share lowongan kerja, gitu kan. Itu kan sangat singkat sekali apa yang dibutuhkan sekarang. Jadi adanya analisa data ini sangat sekali menguntungkan bagi proses rekrutmen ini. Tetapi di samping ada banyak keuntungan dari proses digitalisasi di pola rekrutmen ini, yaitu ada juga tantangan dari digitalisasi ini. Kita ketahui yang pertama yaitu ada kesulitan teknis. Ada beberapa perusahaan yang memang tidak memiliki para pekerja-pekerja yang tidak cakap ataupun kurang cakap tentang teknologi, itu kan. Ada beberapa instansi yang tidak melek teknologi. Ini sangat menyulitkan sekali. Ataupun keterbatasan media teknologi di sana, atau internet yang kurang memadai jika daerahnya daerah terpencil, gitu kan. Itu sangat menjadi tantangan di era digitalisasi ini. Kemudian yang kedua tentang privasi data. Karena prosesnya itu tadi kan keuntungannya bisa transparan, sehingga orang-orang yang melamar kerja itu datanya akan menjadi tidak privat, gitu kan. Privasinya akan terbuka, data-datanya akan mudah dibaca oleh perusahaan ataupun orang lainnya, gitu kan. Jadi privasi data ini adalah tantangan digitalisasi mungkin yang paling urgent, gitu. Karena apa? Karena privasi data ini sangat berbahaya sekali dengan maraknya penipuan-penipuan online, gitu kan. Itu diambil dari mana? Itu diambil dari, bisa jadi juga dari beberapa perusahaan yang bisa menjual data-data si pelamar, gitu kan.
untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Itu ada oknum-oknum yang perusahaan yang seperti itu. Itu tantangan yang besar itu di sini. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan digital. Ya seperti tadi sama. Jadi keterampilan digital ini ada beberapa perusahaan yang perlu memastikan bahwa tim rekrutmennya ini memiliki keterampilan digital yang memadai. Ketika tidak memadai berarti perusahaan itu terpaksa harus mencari pihak ketiga untuk membantu proses digital rekrutmen ini, sehingga bisa menimbulkan ataupun pembekakan dari biaya lagi ketika tim dari rekrutmen ini kurang bisa mengelola teknologi dalam proses rekrutmennya. Itu tantangannya. Jadi di sini ada beberapa contoh platform rekrutmen ya. Yang pertama itu ada kita yang sering kenal itu ada Jobstreet. Itu kan Jobstreet itu sudah terkenal di mana-mana. Ketika saya zaman kuliah itu sudah kenal sekali dengan Jobstreet. Bagaimana saya bisa melamar dari Cirebon ke Jakarta gitu kan. Bagaimana saya bisa melamar dari Cirebon ke Kalimantan, tidak harus mengirim ke sana surat. Tidak. Platform ini menyediakan beberapa lowongan pekerjaan dari banyak perusahaan, banyak skill, banyak kebutuhan ahli. Situ dijelaskan sangat jelas. Dan bisa jelas juga tentang informasi gaji dari lowongan tersebut. Jadi ketika ada sebuah lowongan di Jakarta misalkan, ada lowongan sebuah perusahaan gajinya sekian, itu kan syaratnya A, B, C, itu sangat jelas sekali. Itu beberapa platform rekrutmen itu ya sangat menguntungkan sekali bagi para pelamar sebenarnya sih. Jadi kesimpulannya yaitu proses rekrutmen ini memang sangat sekali membantu, terutama dalam efisiensi waktu, efisiensi biaya gitu kan. Kemudian memberikan transparansi bagi para rekrutmen ini supaya jelas tidak ada lagi pembohongan-pembohongan yang mana proses rekrutmen ini dijalankan dengan secara jujur gitu kan. Kemudian hubungan antara rekrutmen dengan si pelamar itu sangat jelas gitu kan. Karena apa? Karena ketika emailnya sudah dibaca, suratnya sudah terbaca atau sudah disubmit melalui aplikasi, itu sudah jelas seperti dia sudah melakukan hubungan ataupun proses rekrutmennya sudah diterima. Adapun nilainya juga bisa dilihat dari transparansi perusahaan tersebut. Itu kan sangat efisien juga dalam waktu dan biayanya. Itu keuntungannya. Jadi kesimpulan ini memang digitalisasi ini sudah merubah hampir seluruh proses rekrutmen secara signifikan. Mungkin ada beberapa perusahaan yang masih mempertahankan proses rekrutmennya itu dengan cara konvensional, itu beberapa, tetapi semuanya hampir diawali dengan proses rekrutmen dengan cara digital, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akses ke kandidat yang lebih luas. Perusahaan juga bisa dapat beradaptasi ini dengan perkembangan teknologi untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja yang kompetitif. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengaruh digitalisasi terhadap pola rekrutmen. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika bermanfaat, monggo digunakan, monggo diaplikasikan. Kurang dan lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.